Pegel. Licin. Abis megang minyak. Abis megang minyak terus ini kan daging. Pemirsa Silat RCTI, suasana takbir berkumandang mulai tadi malam. Umat muslim seluruh dunia tengah merayakan Idul Adha dengan menyembelih hewan kurban. Hewan yang disembelih, dagingnya diberikan kepada mereka yang membutuhkan, juga diberikan kepada kerabat dan tetangga. Ya, hari raya kurban identik dengan memasak daging. Dan inilah artis kulineran dan jago masak daging yang cocok untuk inspirasi mengolah daging kurban. Siapa sajakah mereka? Di urutan pertama artis kulineran dan masak daging yang bisa untuk inspirasi mengolah daging kurban, ada Nagita Slavina. Istri dari Raffi Ahmad ini membuat sate di dapurnya yang cantik. Bukan sate sembarang sate. Sate yang dibuat ibu dua anak yang akrab dipanggil Gigi ini adalah sate berbahan daging sapi Wagyu. Daging Wagyu adalah jenis daging asal Jepang yang memiliki tekstur lembut dengan tampilan marbling, yang mengeluarkan minyak tak jenuh dari lemaknya. Gigi pun memotong-motong daging ukuran dadu. Semula dia kerjakan sendiri, lalu datang Lala pengasuh Rafathar ikut membantunya. Namun tak semua sate dipanggang dengan arang, yang menurut Gigi akan membuatnya hangus. Akhirnya Gigi memilih untuk menggunakan panggangan listrik. Satu persatu dia memanggang sate sambil menyicipi sate hasil panggangannya dengan arang yang dia sebut memiliki tampilan dekil karena sedikit gosong. Meski begitu, Gigi mengakui rasanya enak sambil mencocol sate ke sambal kecap buatannya. Tipis-tipis apa Iya, giris tipis-tipis aja. Oh iya. Ya kan nanti ada yang pakai gaji, ada yang enggak ya. Kalau yang mau sih ya nggak apa-apa. Jadi nggak usah terlalu gede-gede nih. Berapa? 4 tuh. 4 kasih lemak atau 4 ini? Kalau 4 ya, kalau kasih lemak ya 3, ininya 4 gitu kan. Kalau yang pakai lemak ya. Ya kamu yang pakai lemak ya. Karena kamu pasti maunya pakai lemak kan nanti makannya. Pegel. Licin. Abis megang minyak. Abis megang minyak terus ini kan daging. Mau ditambahin dulu orangnya. Ya. Cukup nggak ini aja? Apa? Cukup. Gimana nih? Udah dibakar deh, gimana deh caranya deh? Ya elah, ini susah dong ngambil begini ya. Gini gimana tuh? Jangan dulu dong. Ambilin dong. Gimana sih caranya? Tapi nggak matang dong. Nggak ada yang panjang capita ininya ya. Ya gagal deh nih sate gue nih begini caranya. Ini kecap kurang tuh kecapnya. Ambilnya panas. Kan? Cakep kan lo? Mark Cicok. Di kantor kalau yang mau suruh kesini ya. Karena nggak banyak. Aduh. Iya kan? Nih, yang belakang situ udah pada dapat belum tuh? Tuh, makasih ya banyak. Tak hanya membuat sate, Gigi juga memasak tumis daging brokoli. Menu yang sangat simpel namun syarat akan gizi. Menggunakan 2 bahan utama yaitu daging yang telah dipotong-potong, juga brokoli yang sebelumnya dia rendam dengan menggunakan air garam. Gigi pun menumis di atas wajan berukuran jumbo. Setelah semua rasa telah sempurna, Gigi menikmati tumis brokoli daging hasil olahannya. Kita sekarang mau tumis. Bentar.
Bismillahirrahmanirrahim. Punten. Ya, Kuat nggak lo, Dim? Kalau gue bilang setup ya. Ada airnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terus. ya? Diem. Udah kali ya, kebanyakan ya? Oh, udah. Udah belum sih? Ya. Coba diaduk dulu, kita lihat proporsionalnya. Kok kamu kuat sih, kawan? Nah, ini nih kayak sebenarnya kan kayak brokoli daging cah ini tuh kan sebenarnya simpel banget ya, gitu, nggak ribet gitu. Nah, Ada rasa wijannya. Makan? Ya. Yang tak kalah piawai di dapur mengolah daging menjadi menu lezat adalah Usi Sulistiawati yang menempatkannya di posisi kedua. Menu yang dipilih Usi adalah tongseng sapi. Perempuan kelahiran 13 Juli 1981 ini memilih bagian sengkel sehingga dia merebus daging terlebih dahulu agar empuk. Usi pun mulai memasak. Pertama dia menumis dengan menggunakan mentega. Setelah harum, Usi memasukkan daging yang telah dipotong dadu dan direbus hingga empuk. Berbagai rempah dia masukkan. Lalu tak lupa menambahkan kecap yang menjadi bagian penting dari menu tongseng olahannya. Tongseng siap disantap dan Usi menikmati seorang diri di meja makan yang besar. Menurut Usi, rasa tongseng buatannya mantap. Perpaduan yang pas antara pedas manis dan gurih. Aku pengen bikin tongseng, tapi bukan tongseng kambing, karena kalau tongseng kambing itu rata-rata banyak yang orang nggak suka kambing. Di sini juga banyak yang nggak suka kambing, jadi aku pakai sengkel sapi. Ini bumbu-bumbu yang kita iris-iris dulu ya. Ini ada serai, ada salam, ada tomat hijau, daun jeruk, tiba-tiba daun bawang sama cabai rawit merah. Ini kita mau haluskan dulu, oke? Nah, ini kan kita pakai daging sengkel. Sebenarnya tuh nggak usah direbus juga bisa. Jadi ntar langsung direbusnya ketika sama bumbu-bumbunya. Cuman ini agak takut ini masih keras, makanya udah aku rebus dari sekarang. Jadi udah setengah matang, nanti tinggal rebus belakangan. Nah, ini karena aku tuh sukanya gurih. Ini kita lumayan banyak kayak menteganya. Jadi aku udah nggak pakai minyak lagi, karena minyaknya itu sudah aku masukkan ke sini tadi kan. Jadi kalau misalnya kita lagi numis tuh blender, aku usahain sebisa mungkin nggak pakai air tapi pakai minyak. Oke. Ini udah kita tambahin air tadi. Nah, aku sengaja memang serai, salam, dan lain-lainnya tuh setelah daging masuk. Nanti tuh kuahnya tuh harus sampai berkurang. Jadi ini istilahnya tuh tongseng yang agak-agak kering gitu loh. Soalnya kalau tongseng yang kuah-kuah gitu, itu enaknya memang pakai kambing katanya. Ini daun jeruk ya. Daun jeruk, kita taruh tomatnya. Tomat kita taruh, kolnya belakangan ya guys. Sekarang kita harus taruh kecap. Dan nanti kita tunggu biar lebih berkurang lagi airnya. Nanti airnya berkurang ya sampai seperempat lagi lah berkurangnya. Ini kalau sebenarnya ya yang bagus itu adalah kolnya tuh jangan terlalu lodong. Jadi dia pasti makan tuh masih kotuk-kotuk gitu. Cuman sekali lagi saya bukan pemakan kol, jadi saya tidak terlalu suka kol. Nih daun bawang terakhir. Ini sudah jadi. Sekarang baru jam 11:30 lewat. Aku ini early lunch. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, baunya ini endul banget ya guys. Ini aku pakai nasi merah sama nasi Jepang, jadi lembek-lembek gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ngelawan sih di mulut, enak banget. Suka makanan rumahan. Aku sama Dika tuh satu selera, jadi kita tuh kurang suka sama kayak makanan western, itu kurang suka. Kalau lagi pengen banget baru. Tapi kita memang penyuka kuliner ya, jadi kita akan nyoba berbagai macam rasa makanan. Cuman ujung-ujungnya mentok-mentoknya ya Indonesia lagi. Menempati posisi ketiga, pemilik nama lengkap Entis Sutisna ini mengajak anak bontotnya untuk menyantap kepala kambing hanya berdua.
Tantangan menyantap kepala kambing mulai terasa ketika Sule ingin menikmati bagian otak. Menggunakan pisau kecil, dia gagal membelah tengkorak kepala kambing tersebut. Sule pun mengganti dengan pisau yang lebih besar, tetapi lagi-lagi gagal. Sule menyerah dan meminta asistennya untuk membelah kepala kambing. Setelah berhasil dibelah, dengan nikmat Sule melahap otak kambing tersebut. Bahkan mahal ini, kekasih Rizky Febian ikut dalam mukbang dengan menu istimewa itu. Iki dan Lini juga mencoba mencicipi. Meski tak terlalu antusias, mereka berdua mencoba menikmati hidangan kepala kambing yang diolah menjadi 2 menu masakan itu. Namun saat sang ayah Sule meminta mereka mencicipi bagian otak, setelah masuk ke dalam mulut, wajah Lini dan Iki sontak berubah. Lini gegas mencari air putih, sementara Iki justru menyesap air lemon yang membuatnya mengerenyit karena keasaman. Dan yang terlihat menikmati hidangan kepala kambing nampaknya hanya Putri Delina dan si Bontot Ferdi. Tak henti mereka menyuap ke dalam mulut, hingga olahan kepala kambing itu hampir tandas. Oke guys, kali ini kita menu butuh adalah ulu kambing. Ulu kambing alias kepala desa. Oh ya, kepala kambing. Kepala kambing udah besok ambil atuh ya. Nah. Pedes. Susah guys. Nanti kita perlu bantuan. Bang Dian, ya. Bisa belahkan nggak? Challenge. Penting kau buka otak lah weh. Ini otaknya dulu. Otak. Iya. Aku sedikit dulu. Kedul sih domba. Enak gak deh otaknya? Enak demi Allah. Tuh, ayo dong, Neng. Lihat saya. Neng, liatin Neng enak. Ini, pakai ini kalau mau. Ya, so. Oh, jangan banyak-banyak. Aku ada air ya. Ada air. Enak tahu. Banyak tuh ya. Enak ya, Teh? Enggak dikasih biar. Mantap. Mantap. Kayaknya kalau makan ini nggak begitu bau deh. Makanya digitu deh. Saya kalau nggak pakai ini, Neng dia nyoba. Nyoba barusan nggak? Nyoba. Bau banget ini. Ayo biar ada otaknya kalian. Lidah. Lidah naon teh? Jangan semuanya. Lidah kambing. Kambiang. Iya enggak? Mana ini? Sama jahe tuh. Jangan semuanya. Tunggu ada bulu. Oh, benang. Oh, boleh. Baca buru. Keheula tuh Aduh, benar ibu. Enggak enak, Nak. Mantap ya? Coba deh. Yang penting kita perlihatkan gitu kan. Orang juga kan pasti kalau public figure kan melihat pasti diikutin ya kan. Wah, berarti ini mah enggak nih. Walaupun hanya dengan 10 menit ya. Intinya kita memperlihatkan perilaku kita yang baik lah kepada masyarakat. Artis berikutnya yang kulineran dan masak daging untuk inspirasi mengolah daging kurban adalah pasangan Anang Hermansyah dan Ashanti. Keduanya kedapatan menikmati iga bakar dengan 3 jenis bumbu. Iga yang telah direbus dan diolesi bumbu dibakar di atas bara yang menyala. Lalu setelah dihidangkan, keduanya melahap iga yang terdiri dari 3 potongan besar. Mereka terus melahap dengan cara makan yang berbeda. Jika Anang langsung menggerogoti iga, Ashanti memilih menggunakan pisau dan garpu. Mereka menikmati iga bakar sambil terus bercerita. Sesekali Anang menyuapi sang istri.
Menurut Anang, iga bakar harusnya dilengkapi dengan nasi dan cocok ditambah dengan sayur asem. Ashanti buru-buru membantah dan mengatakan iga bakar lebih cocok disantap dengan kentang. Aku jujur belum pernah nyoba, ini baru pertama kali ya Yang ya. Dan karena Mas Anang suka ribs, iga, aku juga suka iga. Jadi kita mau cobain apakah seenak itu. Wow. Ini original ya? Iya, ini lemon. Oh, lemon. Itu apa? Ini yang black pepper. Oh Mas Anang kayaknya ini deh. Kalau lemon asam nggak sih? Enggak apa-apa, coba-coba. Oh, coba-coba ya. Jadi makan iga tuh harusnya kan kayak gini. Yang original bumbunya manis. Yang kamu bumbunya rasanya apa Yang? Enggak manis ini, enak aja. Manis juga? Enggak. Oh, Kalau ini pakai nasi nggak enak. Kurang Fat. Cocoknya dia. ya kan kamu lidah internasional, kalau lidah Jawa pakai nasi ini. Mantap. Makannya pakai kentang. Ya kan Jawa. Kalau Jawa ini bisa pakai sayur asem, guys. Nggak enak ya. Ya kan namanya orang explore kan. Ya nggak cocok, nggak nyambung rasanya. Bun, kalau dua-duanya enak aja, Bun. Aku masih bisa nambah loh ini kayaknya. Iya kan aku punya konten YouTube yang musik juga tuh, Ngunyah Asik. Jadi aku nge-review makanan-makanan yang, tapi aku review jujur karena kan aku nggak dibayar. Jadi kayak enak-enak, nggak enaknya. Tapi bagi aku makanan nggak enak nggak ada lah. Enak atau enak banget. Nah enak banget tuh biasa orang tuh percaya sama lidah aku karena katanya enak lah. Ncez Nabati menempati urutan terakhir artis yang kulineran dan masak daging untuk inspirasi mengolah daging kurban. Tempat kulineran yang didatangi Ncez adalah kuliner unik soto kaki sapi yang viral. Berada di kawasan Bintaro, Ncez harus rela antri untuk bisa menyantap soto kaki sapi incarannya. Ncez yang kesulitan mencari tempat duduk dan bercengkrama dengan pengunjung sambil bernyanyi untuk menghibur, akhirnya memilih pojokan warung. Dia mulai melahap sapi yang membuatnya meremelek karena nikmatnya. Tak lupa Ncez memberi sambal dan perasan jeruk yang membuat soto sapi semakin mantap. Ternyata Ncez tak mampu menghabiskan sapi kaki yang telah dibelinya. Dia memilih untuk dibungkus dan akan disantapnya untuk makan malam di rumah. Akhirnya Besti aku comeback deui tingali ya Allah, ieu meningkat. Ini dia tulang kaki sapi impor, lihat. Dan ini terakhir loh aku dapatnya, untung aku kebagian. Tuh. Kebayangkan Besti digorogotna kumaha ieu harese ih. Ya, mari cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ini tuh teksturnya ya. Bener-bener kenyal banget. Dan ini mereka tuh hebat banget karena bumbunya itu kuahnya enak. Udah ada serai, salam gitu. Jadi wajar banget ngantri segini Besti, ya Allah. Alhamdulillah. Dan karena orangnya baik. Jadi rezekinya lancar dan orang itu ngomong di sebelah hajinya tuh seneng. Ini bagian-bagian kikilnya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Biar seger guys. Ini cabenya ya biar sedap. Biar ngajelegur, biar meledak. Ya. Masya Allah. Aku mau merica lagi biar endul. Tuh ini yang bikin orang tergila-gila ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kuahnya tuh bener-bener gurih banget tahu. Kalau kalian pernah nyobain ini, aku suka banget kuah yang beningnya ya. Kayak kuah-kuah sop, rasa mericanya endul banget. Karena kan semua orang Indonesia kan juga suka banget tuh makan makanan. Jadi kalau misalnya kita bikin misalkan kayak contohnya nih, bikin lotek ya kan, lotek pakai strawberry, pakai nanas, pakai durian kan belum pernah ada kan. Mudah-mudahan jadi viral kan. Kalau misalnya kita bikin cumi ya kan, terus ulek kutek mungkin nanti pakai
pakai apa lagi, pakai lenca, terong. Kalau yang kita nggak pernah tahu kan, karena semua orang Indonesia suka makan. Kalau lihat postingan-postingan makan yang enak, pasti mereka subscribe. Hadir kembali ajang penghargaan bagi selebriti Indonesia yang dinanti-nanti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Silet. Silet Award luar biasa. 1 dekade Silet Awards 2023 hanya di RCTI.